Halo Sobat Kia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita mau bahas soal pemerasan, pasal pemerasan, atau dalam konteksnya urusan peras memeras nih teman-teman. Oke, Sobat Kia, kenapa kita mau membahas soal pasal pemerasan? Karena memang ada banyak terjadi di masyarakat yang dengan berbagai macam motivasinya sehingga terjadilah dalam masyarakat itu sendiri dikenakan pasal pemerasan. Sebelum jauh kita menerangkan hal-hal terkait dengan seperti apa yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita lihat dulu apa itu pasal pemerasan dan berasal dari mana. Jadi pemerasan atau undang-undang soal pemerasan itu berasal dari kata peras. Kata peras ini bermakna leksikal ya teman-teman, yang artinya meminta uang dan jenis lain dengan ancaman, dan ditambah juga dengan Black Law Dictionary ya tahun 2004 itu halaman 180, bahwa pemerasan itu diasumsikan dengan suatu perbuatan untuk mendapatkan sesuatu dengan tekanan atau ancaman. Seperti itu teman-teman arti dari kata peras menurut bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tindak pidana pemerasan biasanya dia diikuti dengan ancaman teman-teman. Nah, tindak pidana pemerasan ini dengan pengancaman diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 368 sampai dengan 371. Pasal 368 ayat 1 yaitu yang biasanya dibarengi dengan pemerasan sekaligus pengancaman teman-teman. Motivasinya biasanya sering terjadi di kalangan masyarakat, penyelenggara negara baik dari tingkat bawah sampai dengan tingkat atas nih teman-teman. Sebut saja X misalnya, dia adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan sebuah kebijakan dengan menggunakan anggaran negara misalnya gitu ya. Bahwa kita ketahui bersama teman-teman, ada kelompok dari masyarakat selaku pengawas misalnya, selaku kontrol sosial seperti yang kita ketahui, ada pers, ada NGO, ada ormas, ada LSM dan lain-lain. Nah, terjadi beberapa case di dalam masyarakat, misalnya seorang pejabat yang menjabat sesuatu, misalnya apakah dia kepala desa atau camat atau yang lainnya, ketika diindikasikan ada penyalahgunaan wewenang dalam rangka tanda kutip, ada indikasi penyelewengan uang negara atau korupsi, teman-teman, disinilah kontrol sosial itu masuk. Ada LSM, ada wartawan, ada NGO dan lain-lain. Satu case misalnya, ketika ada satu lembaga, baik itu lembaga swadaya masyarakat dan sejenisnya, mencoba untuk mengkritisi itu, biasanya akan terjadi satu komunikasi dengan pejabatnya, gitu ya, dengan yang menjabat itu, yang memiliki kewenangan untuk mengelola uang negara, gitu ya. Nah, sering juga terjadi akhirnya komunikasi itu berakhir dengan misalnya penangkapan atau yang disebut dengan OTT misalnya gitu ya. Nah, OTT ini kita harus jeli melihatnya. Kenapa ada yang mengkritisi? Karena ada indikasi ke penyalahgunaan wewenang kawan-kawan. Nah, tapi terjadilah pada masyarakat ketika ada komunikasi yang baik itu, teman-teman sendiri atau teman-teman kita yang berprofesi sebagai lembaga swadaya masyarakat atau media gitu ya, ditangkap oleh aparat. Nah, ini harus jeli kita melihatnya. Artinya apa? Nanti ada kaitannya juga dengan undang-undang tentang yang mengatur tentang suap, kan gitu. Si penerima dan si pemberi semestinya harus sama-sama ditangkap.
Nah, konteks pemerasan dengan ancaman ini juga harus kita buktikan di pasal 368 ayat 1. Apakah proses itu ada ancamannya? Kira-kira seperti itu. Iya, inilah peran kita sebagai penegak hukum dan penegak hukum lainnya dalam hal ini, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun pemutus, dalam hal ini hakim, ya, untuk kita bisa jeli melihat apa yang menjadi penyebab adanya banyak tindak pidana pemerasan yang terjadi dalam rangka penyelenggaraan negara terhadap masyarakat. Itu Sobat Kiai, sedikit pemahaman atau edukasi kita terkait dengan undang-undang pemerasan atau peras yang disertai dengan ancaman, bahwa terjadinya tersebut tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Untuk itu kita harus teliti. Inilah peran para advokat atau advokasi, para pengacara, bagaimana mengurai jika terjadi hal yang sedemikian rupa yang sering terjadi di masyarakat kita. Dengan subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.